Halo Sobat Desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait penganggaran keuangan desa dalam hal pelaksanaan hak yang terbaru milik kepala desa dalam hal pelaksanaan tugasnya. Nanti kita akan membahasnya, namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2024 ada perubahan terkait dengan Undang-Undang Desa yang termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mana seperti disampaikan di awal video tadi bahwa pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa ada mendapatkan hak yang terbaru, salah satunya sebagaimana yang disampaikan pada pasal 26 ayat 3 huruf E itu. Ada dikatakan bahwa dalam hal pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kepala desa, nantinya kepala desa mendapatkan hak yang disampaikan huruf E, mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Nah, dalam hal pelaksanaan amanat pasal 26 ayat 3 huruf E tadi, artinya pemerintah desa dapat menyewa jasa bantuan hukum seperti pengacara dan sebagainya dalam hal pelaksanaan tugas dari kepala desa. Dan untuk penganggarannya sendiri, kita coba mensimulasikannya. Yang pertama, nanti pemerintah desa akan menginput terlebih dahulu di menu data entry penganggaran, isi data anggaran. Selanjutnya nanti di kegiatan masuk di bidang 1, dan kita masuk di penyelenggara belanja serta tunjangan dan operasional pemerintah desa. Kita klik 2 kali. Nah, nanti jasa bantuan hukum itu masuk di kode rekening 1104, yaitu penyediaan operasional pemerintah desa. Kita klik lagi 2 kali. Nanti paket kegiatannya dia masuk di sini, yaitu pendampingan hukum pemerintah desa. Jadi di sini kita simulasikan sumber dananya, alokasi dana desa, dan pola kegiatannya ini menggunakan pihak ketiga. Selanjutnya, dari hasil penginputan kegiatan ini, kita akan melihat penginputan di belanjanya. Dia masuk di bidang 1 dan dia masuk di operasional pemerintah desa. Kita klik lagi 2 kali. Oke, ini kegiatan yang kita input tadi. Kita klik lagi 2 kali dan kita masuk untuk jenis belanjanya, yaitu belanja jasa honorarium petugas. Kita klik lagi 2 kali dan inilah uraiannya, yaitu belanja jasa pendampingan hukum pemerintah desa, yang mana satuannya 1 paket dan anggarannya selama 1 tahun, yaitu di APBD desa awal 5 juta rupiah. Dan untuk hasil dari penginputan kita ini dapat kita lihat untuk rapnya. Pertama, bidang 1, subbidangnya 1.1, kegiatannya 1104, dan waktu pelaksanaannya ini 12 bulan, outputnya ini. Selanjutnya untuk jenis belanjanya masuk 1104, yaitu pendampingan hukum pemerintah desa dengan jenis belanja 52205. Nah, berikutnya dalam hal pendampingan hukum ini, pemerintah desa tidak dapat menggunakan anggarannya apabila ada temuan dari BPKP. Mengingat dari penjelasan Undang-Undang 3 Tahun 2024 yang kita lihat di awal video tadi, untuk pasal 26 ayat 3 huruf E, yang mana kepala desa berhak mendapatkan perlindungan hukum, ada disampaikan di penjelasannya, disampaikan bahwa yang dimaksud dari perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggara pemerintahan desa, antara lain dalam penggunaan anggaran desa untuk kepentingan program pembangunan desa, kecuali
ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Desa dalam kurung BPKP. Jadi penggunaan anggarannya itu tidak dapat digunakan apabila pemerintah desa ada temuan penyalahgunaan oleh BPKP. Namun selain dari hasil temuan BPKP, itu pemerintah desa dapat menggunakan anggaran untuk pendampingan hukum, baik itu dengan menyewa pengacara dan sebagainya yang profesional dalam hal bidang hukum. Tujuan untuk melindungi pemerintah desa dalam hal pelaksanaan tugasnya. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.